kita masuk sensing dan thinking. Kalau ini berarti suami dikalahkan oleh istri. Maka score of cintanya suami, sekali lagi berarti ini suami ini mesti betul-betul jadi budak cinta. Jadi betul-betul melayani istrinya banget. Kalau itu sudah terjadi, biasanya aman. Nah, tapi dia tidak berselera sama istrinya. Karena score of sex-nya 1. Nanti si istri tadi 4. Tapi skor cintanya istri kepada suaminya 1. Yang ini 4. Nah, kucing itu binatang yang gampang tunduk, tapi sebenarnya nggak tunduk-tunduk amat. Kalau pada perkara cari makan, kucing ini kadang mau mencuri-curi. Nah, itu namanya mengendap-endap. Jadi hewan yang jinak, yang banyak disukai manusia, mengendap-endap untuk mencari makan, suka bermanja-manja. Nah, tapi point of view yang diambil dari kucing adalah dia tunduk. Berarti si suami ini dia memang harus tunduk kepada istrinya. Dan dia harus show off, harus menunjukkan keberhasilannya dia kepada istrinya, memamerkan keberhasilan dia kepada istrinya. Jadi kalau Anda ketemu nih pasangan ini, istrinya bilang, suamiku ini sikit-sikit apa yang dia capai, apa yang keberhasilannya, dia selalu menceritakan. Ya nggak masalah, itu bagian dari show off-nya dia. Itu justru bagus. Jadi tercipta komunikasi. Nah, tunduknya ini tadi memang mesti tunduk dalam hal apapun. Ya. Nah, tinggal nanti pada perkara penting. Nah, kalau di sini kita bahas perkara pentingnya adalah kasab. Jadi ketika menetapkan mau bisnis apapun, biarkan aja si suami ini mengendap-endap. Karena dia dikalahkan istrinya dan dia tunduk sama istrinya, kalau dikasih tahu nanti bisnisnya apa, nanti si istri ini suka mematahkan, ya, karena nggak sesuai dengan idenya si intuiting. Jadi biarkan dia mengendap-endap mencari peluang tanpa dia melibatkan istri. Jadi kalau Anda ketemu postur seperti ini, istrinya mengeluhnya, yang saya kejumpa itu kan istrinya mengeluh. Ini Pak, bisnis tiba-tiba bisnis tahap apa aja yang dikerjainya. Dan nggak pernah nanya-nanya saya. Dan itu memang harus begitu, udah bener Bu. Nggak perlu dia nanya-nanya ibu, kan dia pemimpinnya. Ya saya kan harus tahu begini-begini. Nah, terus saya tanya, pernah nggak kejadian seperti suami minta izin sama ibu? Apa yang terjadi? Saya bilang. Terus suaminya bilang, nggak jadi apa-apa Pak. Kata. Nggak jadi apa-apa. Kenapa? Belum apa-apa udah dilarangnya. Banyak kali katanya harus nanti begini, nanti begini, nanti begini, kata dia. Akhirnya saya malas, kata dia. Akhirnya saya malas, nggak pernah lagi saya mau bicara-bicara urusan bisnis sama dia. Ya memang harus begitu. Kan benar kan saya bilang di buku, di slide ini saya bilang. Memang harus jangan ngomong sebaiknya. Nah tapi sekali lagi karena istrinya merasa suaminya nggak ngomong itu kayak merusak harga diri dia. Nah kita pahamkan ke istrinya tadi, nggak masalah Bu, itu kan memang keputusan pemimpin rumah tangga. Kenapa Ibu harus tahu? Ibu sebagai makmum patuh aja. Kenapa kalau suaminya menyampaikan, ini nanti istrinya cenderung meremehkan. Ya, itu ketemu sensing itu kan ide-idenya sensing dianggap kacangan, dianggap recehan. Padahal bagi sensing itu yang dia nyaman untuk dia kerjakan. Nah, kalau terus-terusan si suami ini minta pendapat istri, itu yang kadang membuat suami itu nggak punya apa-apa. Akhirnya nggak jalan bisnisnya, nggak jalan usahanya. Akhirnya dia apatis. Ya udah kau aja cari makan kata dia. Gampangnya kan gitu. Bahasa mudahnya kita. Giliran aku mau cari ini kau larang kan. Udah sekarang kau aja cari makan. Nah, ujung-ujungnya seperti itu nanti. Jadi ketika ada peluang langsung dieksekusi oleh suami. Ya, sekali lagi jangan libatkan istri, mencari kasab tidak perlu memberitahu ataupun melibatkan istri. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, biasanya kasabnya bagus. Maka sering ada yang nanya, ini promotor nih, Solper, ini kan 2 jangan. Kok kenapa rezeki suaminya bagus? Ya bagus, kalau mereka sudah terjadi seperti ini, coba cek. Jadi bukan berarti itu rezekinya jadi rusak, inilah solusinya. Justru ketika ketemu pasangan seperti ini, rezekinya nggak bagus, Anda cek, ini terjadi apa tidak. Nah, saya ada 2 kejadian gitu ya begitu, suaminya itu selalu minta izin, saking takutnya sama istrinya. Sama istrinya dipatahkan, ya nggak jadi-jadi gitu. Gitu. Jadi nekat, akhirnya suaminya nggak nekat, hilang rasa percaya dirinya, hilang harga dirinya. Akhirnya dia di rumah aja.
Begitu di rumah aja, istrinya ngamuk-ngamuk. Kamu kenapa nggak cari nafkah, katanya. Muter-muter situ aja masalahnya kan. Giliran aku cari nafkah, kau bantah-bantah, kata dia. Abangnya gitu. Jadi sarankan seperti ini. Maka kalau ini suaminya konsultasi sama kita, ini kita wajib istrinya ikut. Kalaupun istrinya nggak ikut, misalkan, udah kita bilang, udah Bapak mau bisnis apapun nggak usah bilang ke istri. Bapak boleh patuh sama istri, tapi di bagian satu ini jangan. Gampangnya gitu. Jadi kayak kucing. Kucing itu patuh. Tapi ketika dia lapar, dia mau cari makan, tuannya nggak ngasih makan, dia akan mencuri. Gampangnya gitu tuh tanda kutipnya. Makanya digambarkan dengan kucing. Nah, setelah dia berhasil, baru nanti dia pamerkan. Nah, itu boleh. Bagian dari kebanggaannya atau meningkatkan harga dirinya si suami di depan istrinya. Nah, istrinya kalau mbok ya bisa dipuji. Gampangnya gitu. Jangan dihina-hina, disepelekan. Supaya secara komunikasi mereka pun jadi bagus. Maka di sini nanti kalau komunikasi, jadi di sini kalau ada yang negatif-negatif ya teman-teman, ini kayak gini kan saya buat suami dihina istri. Ini kan negatif kesannya. Maka Anda sarankan kepada si istri, ibu janganlah menghina-hina suami. Itu maksudnya tuh begitu ya. Bukan berarti ini solusi, berarti suami harus dihina-hina istri. Enggak gitu loh. Tapi ini kecenderungan terjadi seperti ini dalam komunikasi. Maka kecenderungan ini kalau yang negatif kita jadikan yang positif. Nah, suami mudah meniru, istri sepele dengan ide-ide suaminya. Ini kecenderungan negatifnya yang terjadi. Ya, maka kita bilang sama si istri, ini kan Bu yang terjadi selama ini. Makanya si suami ibu nggak mau cari nafkah. Dia jadi malas. Karena ibu belum apa-apa udah menyepelekan. Kecenderungannya seperti ini, bener nggak? Gitu kan gitu. Nah, maka mulai sekarang jangan lagi sepele Bu, biarkan aja suami menjalankan bisnisnya, idenya dia sendiri. Nggak usah paksakan ide ibu kepada dia, karena egonya ibu intiting ada di situ. Nah, saya sampaikannya begitu tuh. Nah, kalau ini berulang terus, maka nanti komunikasi ibu sama dia jadi rusak. Dia pun nggak punya apa-apa. Saya ketemu pasangan ini, orang kaya banget, tapi memang keluarganya kaya. Keluarganya pemilik, bapaknya itu punya prime school. Sekolah Cina terbesar di kota Medan tuh prime school tuh dia punya. Nah, bapak ini punya anak perempuan, anak perempuannya intuiting, nah menantunya itu sensing. Nah, begitu saya tunjukkan slide ini, apa kata istrinya yang intuiting? Pertama kata suaminya, berarti udah betul kan aku, nggak usah bilang-bilang kalau ada cuan, kata dia. Itu kata suaminya kan. Ya tapi kan kamu harus kasih tahu, tapi kan lu harus kasih tahu gua lu. Kadang nanti duit gua lu pakai-pakai, ya, berantem tuh. Gua pakai duit lu kan gua bilang minjem, minjem kan gua balikin, balikin ada untungnya juga. Lu kan senang juga kata dia. Nah, Tete bilang kan, nah, Ci itu udah benar kejadiannya. Jadi nggak usah Cici minta nuntut, harus suami menceritakan semuanya. Yang penting bilang sama suami, yang penting cuan ya. Nah, udah, lu gak cuan jangan pulang ke rumah. Gampangnya gitu aja Ci saya bilang. Nah ini seru banget tuh satu keluarga. Jadi mereka tuh ipar-iparan, jadi ada 3 menantu kan. Ibu bapaknya pun ikut di situ yang punya prime school tuh. Itu saya dari jam 10 sampai hampir maghrib baru pulang. Membahas tiga menantu dan bapak mamanya. Pas saya bilang bagian ini, nah Cici janganlah sering-sering meremehkan suami. Suami nengok, iya lu sepele banget sama gue tadi. Nah, yang kayak gini dihilangkan saya bilang. Nah, keputusan serahkan suami walaupun didominasi istri kecenderungannya. Nah, untuk kasur cat bed. Nah, ini yang lucu teman-teman. Atau saya bilang gini cat bed, orang tuh langsung nengok-nengokan. Udah ya, saya nggak usah jelasin, baca aja saya bilang. Jadi dipoto sama dia. Jadi slide ini jangan dikasih ya teman-teman. Kalau saya cara ngasihnya ke klien itu silakan dipoto aja. Karena saya nggak akan ngasih saya bilang. Foto aja yang bagian posturnya masing-masing. Nah di bagian ini saya nggak usah jelasin. Biasanya saya nggak jelasin. Mereka suruh menalar sendiri aja. Nah saya cuma bilang nanti kalau di kasur maka lakukanlah hubungan percintaannya seperti ini saya bilang. Sebaiknya seperti ini. Nah apa yang kata istrinya? Memang udah seperti itu kata dia. Jadi dia kalau nggak jilatin saya nggak mau kata dia.
Jadi istrinya tuh senang dijilatin, jadi kayak kucing tuh. Nah, cuma pada dia bilang, cuma saya hanya suka pada area tertentu untuk dijilatin, kata dia. Nah, itu kata istrinya. Nah, memang harus seperti ini gaya bercintanya, ya. Jilatan dari suaminya menjadi sensasi berbeda bagi istrinya. Jadi mungkin istrinya sambil menghayal-menghayal mungkin ya ketika dijilat tadi. Nah, ini disebut sensasi. Jadi kan tadi kita ada bahas di awal kan sensasi kasurnya. Nah, sensasinya beda-beda setiap postur. Nah, kalau di sini sensasinya jilatan tadi. Nah, suami mesti bersabarlah di sini menjilatin tubuh istrinya, ya. Itu aja kata kuncinya.